Saya tuh punya cerita yang gak enak gitu sama beliau. Tahun 2019 apa 2020 gitu ya. Saya waktu itu lagi ke Bandung bawa mobil pakai BMW gitu. Waduh, BMW. Dulu Dulu. pakai mobil BMW gitu kan. Terus di TSM itu rupanya lagi ada acara sedekah akbar kalau nggak salah. Dan itu Masya Allah. inisiasi sama guru saya Ustaz Lukman. Waktu itu lewat, rupanya Ustaz Lukman lagi di depan lobi. Saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah Ustaz Lukman gitu. Nah, flash apa namanya plot twistnya, temu sama beliau 2021, beliau cerita sama saya, kamu ingat gak kamu dulu yang 2019 lewat di depan saya geber-geber saya. Geber-geber. Geber-geber saya. Astagfirullah. Yang mana Ustadz? Hilangnya akun Instagram saya itu justru membuat ujian hidup saya lebih besar. Tahu nggak kenapa? Di masa-masa itu saya ngerasa punya banyak uang, punya banyak kekuasaan, punya banyak sesuatu yang bisa saya kendalikan. Akhirnya ketika hilang itu saya dengan entengnya ngomong, tenang aja, paling juga balik tar. Itu kalimat pertama ketika akun saya hilang. Dan flashback ke belakangnya, hilangnya akun saya itu ketika saya jor-joran ngeposting tentang Palestina. Di era sekarang nih Stat, tetap taat di era maksiat itu susah Stat. Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih Stat, kan nilai-nilai Islam nih Stat ya. Kadang tuh pemuda tuh kayak ragu gitu saat nerapin nilai-nilai Islam, kayak misalkan nih contoh yang simpel aja mungkin lah takrobuz zina. Iya. Itu kan sudah banyak ya Stat, walaupun cuman HTS, Iya. hubungan tanpa status. Nah jadi kira-kira gimana sih Stat caranya supaya anak-anak muda nih bisa implementasikan nilai Islam tapi nggak mengurangi dengan dunianya, karena mungkin selama ini yang anak ada di mindset anak muda, wah Islam nih kaku. Nah itu caranya gimana sih Stat supaya anak muda tuh bisa nerapin gitu nilai-nilai Islam? Kita coba cek di Quran di surah Ar-Ra'd ayat 28. Di situ Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kunci dari semuanya yang tadi disampaikan Mas Baim adalah kalau kita hari ini bisa terjaga dari sesuatu yang tak baik adalah banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menjaga tubuh kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang tak baik. Dengan apa? Dengan zikir, ingat Allah. Maka hari ini teman-teman semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tadinya asing itu sekarang menjadi hal yang biasa. Apa itu? Zina. Sesuatu yang asing adalah minum-minuman dan sekarang hari ini kita lihat itu menjadi hal yang biasa sekarang. Betul nggak? Sesuatu yang kita lihat dulunya asing, judi, sekarang kita lihat biasa aja, judi online sekarang Iya, Zeus. marak di mana-mana. Makanya hari ini kalau kita melihat dengan kacamata logika kita, kita akan bisa terbawa arus tersebut. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata iman, maka kita akan terbentengi hal itu semuanya dengan apa? Dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ketika mondok, saya berpikir gitu ya, kenapa orang tua saya mengirimkan saya ke pondok? Ternyata ada rahasia yang disimpan sama orang tua saya ketika saya masuk pondok pesantren agar menjaga anak-anaknya biar tidak kena pergaulan lingkungan yang gak baik. Itu orang tua. Maka hari ini peran-peran kita anak-anak muda, ini usia berapa sih yang hadir? 12 tahun yang hadir. Berapa? 18 tahun. Coba Mas ngomong Mas ya diri. Paling muda di sini? Saya Ada yang lebih muda dari 18 ya, angkat tangan coba. Wah, kayaknya ada, masih Ustaz. belasan tahun sih kayaknya. Ada yang 20-an? Oke, lebih dari 25? Enggak ada yang angkat tangan berarti juga. di bawah 25 semua. Masih dua semua, betul. Saya yakin yang hadir di sini rata-rata usianya masih 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Ada yang mungkin, ada juga 40 tahun mungkin tadi saya lihat. Yes. Nah, kalian ini adalah anak-anak muda yang punya masa depan. Syubbanul yaum rijalul lughad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita semuanya punya masa depan. Kita yang hadir di sini punya impian cita-cita masing-masing yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Maka hari ini teman-teman, kita harus betul-betul membentengin diri kita dengan apa? Yang pertama, harus membentengin kita mencari teman-teman yang memang sudah mulai kita seleksi satu persatu.
Siapa teman kita yang bisa membawa kita kepada kebaikan, tarik dia. Teman-teman yang justru kerjaannya sukanya gibah, gosip, pelan-pelan mulai dijauhin. Bukan dimusuhin ya, dijauhin aja. Jaga jarak sekarang. Kenapa? Kalau kita berteman terus dengan dia, maka kita akan terkena efeknya. Maka carilah teman yang baik. Kemudian yang kedua, cara yang paling ampuh adalah yaitu memperbanyak zikir yang tadi saya sebutkan. Apa zikirnya? Bisa dengan membaca Quran. Baca Quran itu adalah salah satu rumus, jurus yang paling penting untuk membetengin kita dari sesuatu yang tak baik. Maka anak muda yang keren itu adalah ketika dia pulang dari kantor naik KRL, yang lain lagi pada sibuk main ML, lagi pada nge-war gitu ya, terus pada scroll Instagram, tapi justru anak muda yang ini dia sibuk sedang bercengkrama, asik bermesraan dengan Quran. Keren gak sih kayak gitu? Keren banget. Orang ngelihatnya, apaan sih soalim? Dia gak mempedulikan hal itu. Kenapa? Karena dia sedang sibuk bermesraan dengan Allah. Dia gak ngelihat depannya dia siapa, dia ngelihat sampingnya dia siapa. Kenapa? Dia sedang asik bercengkrama dengan Allah. Orang yang sibuk membaca Quran, itu sejatinya Allah yang sedang berbicara sama dia. Kalau kita sholat, kita yang berbicara sama Allah. Maka kalau kita mau menemukan jawaban hidup adalah kuncinya open Qurannya, buka Qurannya. Nah hari ini teman-teman, banyak orang yang salah jalan, banyak orang yang salah pedomannya. Ketika dia salah pedomannya dan gak tahu mana pedoman yang betul, maka hidupnya pasti akan hancur. Ya, kembali kepada siapa? Kembali kepada Quran. Dan itu jarang sekali anak-anak muda yang hari ini kembali kepada Quran. Tadi yang disampaikan salah satu panitia, kenapa hari ini banyak orang-orang kena pinjol? Kenapa? Karena hari ini mereka tidak membuka Quran, mereka tidak melihat petunjuk yang asli, yang original. Sehingga ketika ada satu masalah, anak muda hari ini dituntut dengan lifestyle, dengan gaya hidup, dengan gengsi yang diutamakan. Dulu orang kalau mau dia minjem itu pasti buat bisnis. Hari ini orang minjem uang buat gaya hidup, buat gengsi, buat mencukupin kebutuhan gaya hidupnya dia. Gue pengen beli iPhone, gue pengen kayak dia beli baju yang bagus, gue pengen deh nongkrong di dia kayak dia di tempat yang keren. Jadi dituntut hidup dia agar keren, terlihat keren. Jadi jangan, hari ini banyak orang tertipu. Orang-orang yang datang ke bank itu yang paling keren pakaiannya, yang paling bagus, belum tentu dia paling banyak uangnya. Tapi justru orang-orang yang pakaiannya biasa, pakai kaos oblong, pakai celana pendek gitu ya, pakai sandal jepit, yang paling banyak uangnya biasanya. Maka jangan pernah tertipu dengan pakaian. Teman-teman, pinjol, riba itu adalah awal kehancuran seseorang. Saya titip pesan kepada teman-teman yang hadir di sini, maka saya sampaikan ke teman-teman anak-anak mulkian. Mungkin ada yang belum tahu mulkian itu apa. Jadi saya tuh sudah setahun setengah tuh udah pindah ke Bogor teman-teman. Saya setahun setengah sudah pindah ke Bogor. Tadinya saya tinggal di Pondok Indah, anak Jaksel banget. Makanya saya ngomong sebenarnya itu biasanya saya ngomong tuh literally gitu. Jujurly, basically gitu. Which is sama kok Ustaz. Di sini juga Tangsel. Sama ya. Tangsel. Tangerang kali di sini mah. Sel juga. Sel juga. Ya, oh ya, cuma bukan Jaksel ya. Oh yes, of course. Ya, saya tinggal di Pondok Indah tuh sudah hampir 2 tahunan sama istri. Tetangga-tetangga kanan kiri saya tuh artis-artis. Tahu El tahu? Tahu. El itu kalau dia lewat depan rumah saya ngetok-ngetok pintu, "Sataki." Sebelah kanan kiri saya, kanan saya di pojok ada di bawah pohon-pohon gede rumahnya Ahmad Dhani. Sebelah kiri saya rumahnya Mulan Jamela. Keluar kiri kiri lagi jalan pagi. Besok nih pagi-pagi nih ketemu Inul. Kok tahu Ustadz? Ya tahu. Kan dikasih tahu itu Inul gitu. Oh. Jadi saya tinggal di tempat yang bisa dibilang udah enak. Ke mall tinggal nyamping, ke PIM 3, PIM 2, PIM 1. Kenapa saya memutuskan untuk pindah? Hidup sudah nyaman, hidup sudah enak, tinggal di daerah yang bisa dibilang sama orang daerah prestis. Kenapa saya pindah ke Bogor? Karena awal muasalnya adalah ketika saya tahun 2021, waktu itu saya kehilangan akun Instagram. Kemudian dengan hilang akun Instagram saya waktu itu membuat saya banyak
mengalami perubahan dalam hidup saya dan ketemu dengan guru-guru kehidupan saya yang hari ini mungkin teman-teman tahu sebagian, namanya Kiai Haji Lukmanul Hakim, yang merubah hidup saya luar biasa. Saya tuh punya cerita yang gak enak gitu sama beliau. Tahun 2019 apa 2020 gitu ya. Saya waktu itu lagi ke Bandung bawa mobil pakai BMW gitu. Waduh. BMW. Dulu Dulu. pakai mobil BMW gitu kan. Terus di TSM itu rupanya lagi ada acara sedekah akbar kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Dan itu diinisiasi sama guru saya Ustaz Lukman. Itu lewat, Is, Ada kucing. ada kucing. waktu itu lewat, rupanya Ustaz Lukman lagi di depan lobi. Saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah Ustaz Lukman gitu. Nah, flash plot twistnya, ketemu sama beliau 2021, beliau cerita sama saya, kamu ingat gak? Kamu dulu yang 2019 lewat di depan saya geber-geber saya. Geber-geber. Geber-geber saya. Astagfirullah. Yang mana Ustadz? Itu yang dulu, barulah saya ingat. Astagfirullahaladzim, maafin saya Kiai. Itu cerita plot twistnya. Akhirnya 2021, ini saya singkat aja ceritanya. 2021 saya hilang akun Instagram bulan Juni tanggal 14 jam setengah 4 sore. Ingat betul Ustaz. Tahu. Karena membuat banyak mengalami perubahan dalam hidup saya sampai hari ini. Hilangnya akun Instagram saya itu justru membuat ujian hidup saya lebih besar. Tahu nggak kenapa? Di masa-masa itu saya ngerasa punya banyak uang, punya banyak kekuasaan, punya banyak sesuatu yang bisa saya kendalikan. Akhirnya ketika hilang itu saya dengan entengnya ngomong, tenang aja, paling juga balik tar. Insyaallah. Itu kalimat pertama ketika akun saya hilang. Dan flashback ke belakangnya, hilangnya akun saya itu ketika saya jor-joran ngeposting tentang Palestina. Berarti, enggak, lanjut dulu Ustaz. Ntar dulu. Oh iya. Ntar dulu dong. Lanjut dulu Ustaz. Itu ditarik ke belakang, kenapa akun saya itu hilang? Itu gara-gara memang waktu itu saya jor-joran posting tentang Palestina waktu itu. Insyaallah. Saya posting Palestina benar-benar habis-habisan waktu itu. Karena di saat itu jarang banget gitu teman-teman influencer yang bersuara tentang Palestina. Maka singkat cerita hilang, nanti saya ceritakan yang tentang Palestina. Hilang akunnya, malam harinya saya minta ke teman-teman tim saya, lu bisa nggak balikin akun gua? Oh bisa bang. Ya udah, dicek sama dia, 3 jam nelpon, nggak bisa bang, susah nih. Oh ya udah deh, kontak teman, kan ada teman masih. Bro, bisa nggak balikin akun bro? Ah gampang bro. Ntar juga balik besok kata dia. Mana sini emailnya kata dia. Bayar berapa nih? Sama teman mas 10 juta aja. Aja. Enak banget ngomongnya. Yeah. Ya udah deh, yang penting balik ya. Oke, 10 juta. Ada uang, ngerasa ada uang. Singkat cerita dia besok nelpon. Sorry bang, nggak bisa nih, gua balikin nih. Kayaknya agak susah nih kayaknya nih. Lu coba ke teman gua satu lagi deh, dia lebih jago kata dia. Akhirnya kontak teman satu lagi, minta sekian puluh juta. Berkali-kali gagal, sampai yang ke-7 kali. Waktu itu dia minta kalau nggak salah 200 juta. Waduh. Itu gagal nggak ada garansinya, Sat? Hah? Gagal nggak ada garansinya? Garansi nggak ada, tapi belum bayar. Oh, Kan kalau sudah balik pasti dibayar. Maka singkat cerita sudah berjalannya waktu hilang 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Saya mulai ngerasa ya Allah ini lama juga nih akun gak balik-balik nih gitu kan. Mulai kayak ngerasa kok lama gitu. Pada akhirnya teman saya yang bisa menggaransi saya bisa balik yang bayar 200 juta itu juga angkat tangan. Maka saya mengikhlaskan akun itu, saya bilang sama Allah. Ya Allah, kalau memang akun ini ada kebaikan di dalamnya ya Allah, balikin. Tapi kalau memang gak ada, hilangin aja ya Allah. 5 bulan, 6 bulan. Bulan ke-6-nya teman-teman nge-DM istri saya. Kak Cil, bilangin dong Sataki suruh bikin akun yang baru aja. Karena waktu itu saya pakai akun jualan. Pakai akun Takijan Saffron. Akhirnya bikin akun baru. Di akun baru itulah selama 2 minggu, 3 minggu naik follower 200 ribu. Tiap malam itulah saya ngajakin follower saya ngajak ngaji live Al-Muluk tiap malam. Bulan ke-7 ketemulah sama Ustaz Lukmanul Hakim. Pertama kali first time di Pontianak. Tadinya saya tuh nggak mau ngisi kajian dakwah di sana karena saya pikir Pontianak tuh panas.
Pontianak tuh hutan gitu kan. Awalnya sempat nggak mau, tapi kayak ditarik sama Allah, dipaksa sama Allah, dijalankan Allah sampai ke Pontianak. Maka sampai di Pontianak, selesai saya dakwah di sana 2-3 hari, sehari sebelum saya pulang ke Jakarta, diajak makan lah sama Ustadz Lukman. Ketika lagi makan, duduk barengan, tiba-tiba saya lagi mau makan gitu, tiba-tiba kepikiran aja akun saya. Seandainya akun itu masih ada, mungkin gak kayak gini keadaannya. Memang manusia tuh gitu, merasa sudah ikhlas tapi masih kebayang-bayang. Itu kita, bukan saya, tapi kita semuanya mungkin teman-teman semuanya. Akhirnya tiba-tiba Ustaz Lukman nepuk pundak saya. Udah, nggak usah dipikirin. Masya Allah. Hah? Antum mikirin akun kan kata beliau. Kok Basirohnya tahu? kenceng sekali ya. Kok tahu Kiai? Syarah soalnya. Nggak apa-apa, gampang itu kata beliau. Insya Allah cepat atau lambat akun antum pasti balik ke Setaki. Saya tuh tiba-tiba berkaca-kaca mata saya, kok Ustadz Lukman tahu? Udah, antum balik ke Taki Malik yang dulu. Masya Allah. Taki Malik yang dulu itulah, kalimat itulah yang menampar saya sampai hari ini. Masya Allah. Kenapa? Saya disadarkan dengan pertemuan dengan beliau. Hilangnya akun saya tuh nggak membuat saya sadar apa kesalahan saya. Hari ini banyak orang yang tertimpa musibah, tertimpa ujian, dia nggak sadar. Allah sedang menguji kehidupan dia agar dia balik kepada Allah. Tidak ada sesuatu kejadian musibah, ujian dalam hidupnya kecuali Allah sayang sama dia. Balik sini, kamu sudah mulai belok ke arah yang gak baik. Kamu sudah mulai melenceng ke arah yang gak baik, kata Allah. Sini balik. Allah tuh seperti itu. Cuman kadang kita gak ngerti. Kadang kita gak tahu apa tujuan Allah menimpa ujian musibah dalam kehidupan kita. Maka pesan beliau yang ngomong tadi, balik ke Taki Malik yang dulu. Pesan beliau bikin masjid ya, pulang dari Pontianak. Oke, siap Kiai. Sami'na wa ata'na. Dah, nama masjidnya Malikal Mulki. Kenapa nama Malikal Mulki? Ternyata nyambung, saya tiap malam bikin live Al-Muluk. Nama saya Malik. Taki Malik. Nyambung lah, dibikinlah surah 3 ayat 26. Qulillahumma malikal mulki. Nyampe singkat cerita, nyari-nyari tanah lah. Tadinya pengen di Jakarta. Tanah udah habis semua di Jakarta. Nggak ada tanah lagi. Akhirnya nyari di Bogor, ketemulah sama suatu perumahan yang tadinya mau dibangun rumah townhouse. Saya take over, saya ambil tanahnya. Hari inilah terbangun namanya Masjid Malikal Mulki. Masya Allah. Terus balik ke akunnya, balik. Setelah beliau ngomong di meja makan di Pontianak, pulang saya ke Jakarta. 2 minggu kemudian ditelepon lah sama Ustaz Lukman. Sataki di mana antum? Di Jakarta Kiai. Besok antum ke Batam ya, temenin saya dakwah sama Tuan Guru Abdul Somad. Oh siap Kiai. Berangkat ke Batam. Di Batam saya imam sholat subuh hari Jumat. Selesai subuhan dengerin kajian dari beliau sama Tuan Guru. Habis dengerin kajian jam 9 pagi di belakang masjid. Saya diminta untuk ngaji lagi untuk pembukaan acara Baitul Mal Munzalan Indonesia di sana. Ngaji, selesai ngaji, pulang ke hotel, tiba-tiba di perjalanan satu mobil dengan Ustaz Lukman, ada email masuk di handphone saya. Akun Taki Malik telah diaktifkan kembali. Masya Allah. Apa hikmah yang saya bisa sampaikan ke kawan-kawan? Yang memberikan masalah tuh Allah. Yang menyelesaikan masalah juga Allah. Gampang gak bagi Allah untuk menghilangkan masalah dalam hidup kita? Udah. Gampang, kecil bagi Allah. Cuman kita gak tahu rumus passwordnya. Hari ini kita sibuk, udah tenang aja bro, biar gue selesain semuanya. Gak akan diselesaikan sama Allah. Saya 7 bulan loh, minta tolong sana sini, teman saya yang paling jago, bayar ratusan juta. Gak ada yang bisa, kayak ditahan sama Allah. Tapi ketika kita ketemu passwordnya, balik kepada Allah, balik kepada Quran, maka gampang bagi Allah untuk mengembalikannya. Saya nggak perlu bayar kok, saya nggak perlu nepon orang kok. Tiba-tiba balik akunnya ada di email Instagram saya. Terus saya bilang sama Ustaz Lukman, Kiai Lukman di depan, saya di belakang sama istri. Kiai, akun Taki balik Kiai. Masya Allah kata beliau. Dipeluklah,
ketika dipeluk itu dibisikin di telinga saya, udah mulai sekarang antum fokus ngajak umat balik kepada Allah, balik kepada Quran. Sampai hari ini maka terbangunlah Masjid Malikal Mulki. Kenapa ada nama The Mulkians? Nama masjidnya Malikal Mulki, nama gerakan komunitasnya, anak-anak mudanya namanya The Mulkians. Kenapa Mulkians? Penggerak kerajaan-kerajaannya Allah. Setiap malam minggu juga sama, rutin seperti ini, ada kajian-kajian seperti ini. Yang hadir anak-anak muda, bukan hanya kajian, bukan hanya sharing-sharing seperti ini, tapi juga ada yang namanya Sherlock. Sherlock itu program rutin setiap hari Jumat, kita masak, kita beli ke pasar, masak sendiri, beli ke pasar sendiri, barang-barang sama anak mulkian, nganterin makanan juga sendiri langsung ke pondok-pondok anak-anak yatim. Kita bukan hanya, kira-kira bisa nggak saya transfer ke sana langsung? Bisa. Bisa nggak saya nyuruh orang buat ke sana? Bisa. Tapi bukan itu yang dimau sama mereka. Yang dimau sama mereka adalah kebersamaannya kita. Kesempurnaan amal soleh itu adalah ketika kita menginfakkan harta, menginfakkan waktu dan tenaga kita. Makanya program Sherlock ini rutin setiap Jumat, itu yang nemenin rame, biasanya ada 30 orang, 40 orang langsung nganterin ke pondok yatim. Sherlock, ada Healing Sat Night, kemudian juga ada program Tahsin Bahagia rutin setiap hari Senin malam, kemudian juga ada program yang namanya Pasar Raya Bahagia. Masjidnya mungkin gak sebesar Masjid Raya Bintaro, tapi alhamdulillah pesan guru saya Ustaz Lukman, bukan fisik yang diutamakan, tapi yang diutamakan adalah programnya, kebermanfaatannya untuk umat. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Masjid Raya Bintaro bisa datang ke Bogor, Amin. bisa mampir ke masjid saya, Amin. masjid Amin. teman-teman semuanya. Dan yang terakhir yang paling penting, Masjid Malikal Mulki selalu menyediakan makan 2 kali sehari buat siapa aja. Masya Allah. Senin Dari sampai ma- Ahad, Ustaz. Semua, setiap hari, rutin, Setiap hari, Ustaz. setiap hari. Akhirnya alhamdulillah banyak teman-teman mahasiswa yang tadinya di kos-kosannya mie goreng semuanya, dengan adanya program itu mereka terselamatkan dengan baik. Perbaikan Terus gizi Ustaz ya. di masjidnya ada wifi, jadi teman-teman kalau kerja di situ enak. Anak-anak kampus yang tadinya mereka nongkrongnya di kafe karena nyari wifi, mereka nggak jauh-jauh nyarinya ke masjid. Di depan masjid ada coffee shop namanya Kopi Tepi Masjid. Sekarang kita dalam tahap untuk renovasi, untuk pengembangan, dan kita kerjasama sama salah satu anak muda di Medan. Dia punya coffee shop namanya Kopi Kuni, dan termasuk salah satu brand coffee shop terbesar di Medan. Dia mau mewakafkan skillnya dia, manajemennya dia untuk mengembangkan kopi di sana. Ada anak Malikal Mulki, Mulkian yang jago nyukur, kita buatin namanya Mulkian's Barbershop. Ada anak yang dia jago masak, kita buatin dia untuk masak-masak di dapur. Ada anak yang jago bikin rujak, kita buatin usaha bisnis namanya Rujak Mulkians. Jadi anak-anak muda hari ini tuh harus seperti itu, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Di Bintaro ada komunitas remajanya, datang ke sini, ya, luangkan waktu sama-sama. Kenapa? Kita nggak mau masuk surga sendirian. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Kita pengen saling merangkul, saling bersaksi di hadapan Allah, agar kita masuk surga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya teman-teman. Saya tunggu semuanya. Ini saya tandain wajah-wajahnya. Udah saya lihatin semuanya. Saya Itu ingat boleh di-spill dong Ustaz untuk alamat details. alamat detailnya, teman-teman bisa tulis di Google Masjid Malikal Mulki. Bukan Malik Al Mulki ya. Kalau Malik Al Mulki itu di Cibinong, masjidnya BSI. Kalau ini Masjid Malikal nyambung Mulki. Mulki. Jalan Pelita Jaya Pelita Jaya 1 nomor 15 RT 4 RW 8. Masya Allah. Nanti ketemu insya Allah. Silahkan yang mungkin dari Jakarta lagi mau mampir ke puncak, biasanya lewatin tuh jalan itu. Betul. Mampir aja ya. Itu pas di pinggir jalan gede. Insya Allah siapapun yang datang, ada teman-teman anak mulkian yang siap menemani kalian insya Allah. Ini juga ada adik saya Duha Fatih. Ini Masya Allah. guru-guru ngajar-ngajar semua di sana. Tuh di belakangnya ada Mas Wenda. Mas Wenda ini tinggal di Cikupa, tapi setiap minggu, seminggu 2 kali 3 kali ke Malikal Mulki naik motor ke Bogor. Masya Allah. Kerjanya di PGN, jomblo loh dia. Waduh. PGN. Kerjanya di PGN ya kan, gaji sudah 2 digit, Masya Allah. digit. Tapi masih tetap saya nanya, kenapa Mas Wenda mau jauh-jauh datang ke Masjid Malikal Mulki? Yang dia dapatkan adalah rasa nyaman, kebersamaan, dan rasa tenang. Orang datang ke masjid itu pasti tenang, pasti nyaman.
Makanya dia rela naik motor bolak-balik dari Cikupa Bogor tuh jauh banget, 3 jam. Berapa jam mas? 3 jam ya? 2 jam ya? Oh karena ngebut ya? Nah, ini ada adik saya Duha, ada adik saya Fatih. Alhamdulillah kami satu keluarga sekarang sedang khidmat di Malikal Mulki, Masya Allah. sedang memperjuangkan agar semakin banyak anak-anak muda yang balik ke masjid. Tadi saya juga dapat info di Bintaro, Masjid Raya Bintaro juga sudah mulai ada yang namanya apa tadi? Hah? Bukan, yang muamalah tadi apa? Zona muamalah. Zona muamalah Ada mulai kopi juga. berkembang bisnisnya. Maka seperti inilah aslinya masjid. Yes. Masjid itu bukan hanya untuk sholat, Betul. bukan hanya tempat kajian, Exact. tapi tempat ngumpulnya anak-anak muda keren yang gaul. Boleh nggak gaul? Boleh, tapi harus tetap taat kepada Allah. Masya Ya. Boleh nggak kita punya bisnis? Boleh, tapi tetap kita harus mengutamakan yang namanya sholat, tetap yang namanya mengutamakan ibadah. Anak muda yang keren itu seperti apa? Dia punya bisnis, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tutup rapatnya, dia bilang kepada semua rekan-rekannya, yuk sholat dulu, itu anak muda yang keren. Seperti itulah gambaran-gambaran pemuda-pemuda yang dikagumin sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.